Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali rasanya kita berjumpa kembali di STMJ, Sapaan Tengah Minggu Jemaat. Tidak terasa Saudara, hari ini adalah seri ke-34. Terima kasih telah setia mengikuti STMJ. Kalau drama Korea biasanya ini udah 2 season begitu ya. Udah mungkin bahkan cerita selanjutnya. Senang sekali bisa terus menyapa lewat renungan-renungan di STMJ. Dan saya harap kita semakin berubah dan bertumbuh melalui STMJ ini. Mari saudara, sebelum kita memasuki renungan kita yang hari ini akan kembali membahas tentang rendah hati, secara khusus tentang keramah tamahan, hospitality. Mari kita merenung, mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas segala pertolongan. Kiranya Tuhan membimbing kami ketika kami ingin mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu kembali di tengah-tengah kegiatan kami. Agar firman-Mu boleh sungguh-sungguh jadi berkat, jadi bekal di tengah perjalanan hidup kami. Tuhan, kami ingin ramah, menjadi pribadi yang ramah seperti Engkau, menerima, menolong, berbelas kasih, terutama karena itu didasarkan kerendahan hati kami. Kami serahkan pemberitaan firman pada sore hari ini. Tuhan yang tolong kami dan Tuhan yang lengkapi kami. Amin. ที่ทำเลทองทำอะไรก็กำไร ซื้อเลยไหมครับนาย เขาขายไหม ขายครับ ขายใช่ไหม ขาย เท่าไหร่ กินก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากัน เอาอะไรดีคุกกิ้งมะอร่อย เอาไข่พะโล้ครับป้า ได้อ่ะเปิดเทอมแล้วเหรอ ไปแล้วครับ ไปนั่งก่อน อ่ะ เอาไข่พะโล้ด้วย ได้ ไม่ได้สั่ง ฟรีถ้าไม่พอก็ไปตักเพิ่ม น้ำซุปก็มีนะ เอาก่อนเลยพี่ นี่ วันนี้มีน้ำใบเตยต้มสดนะ ไอ้ขาวรอแป๊บ สรุปเท่าไหร่ 35 บาท ตึกเนี่ยนะ ข้าว อ้าว ไม่ขายตึกเหรอ ปึกไม่ขาย อ้าวเหรอ แล้วขายถูกอย่างเงี้ยได้อะไรอ่ะ นุ่น นักศึกษา จะได้มีเงินไปจ่ายค่าเทอม พนักงานออฟฟิศก็พอจะมีเงินเก็บบ้างตอนสิ้นเดือน พวกมอเตอร์ไซค์จะได้มีค่าน้ำมันไปวิ่งรถ ลุงนั่น กินตั้งแต่เปิดร้านใหม่ๆ จนเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเช่ารถเขาขับแล้ว นุ่น มีเหลือเท่าไหร่ก็ให้ลูกหมด และไอ้ขาวจะได้มีข้าวกินทุกวัน 35 บาท สรุปซื้อไหมครับนาย ซื้อ ซื้อเขากล่องมาฝาก ขอบคุณครับ Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita
membaca, merenungkan bagian bacaan dari Alkitab yang diambil dari 1 Petrus pasalnya yang keempat ayat ke-8 sampai dengan yang ke-10. 1 Petrus pasal 4 ayat ke-8 sampai dengan ke-10. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Tapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ayat 9, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara, menarik sekali di dalam kisah yang baru saja kita saksikan, kisah singkat yang baru saja kita saksikan. Ada seorang bapak yang ya dengan kemampuan finansialnya dia berinvestasi di sana dan di sini. Kemudian ketika ia berhenti dan ingin membeli properti, membeli rumah makan yang ada di tempat itu, ia terhenyak. Ia bingung ketika melihat bagaimana sang ibu, si pemilik rumah makan, menawarkan berbagai macam makanan itu gratis. Ya, dengan harga murah dan bahkan ada yang gratis begitu ya. Si bapak terheran-heran dan ia tidak paham kenapa dia bisa, apa untungnya begitu ya. Ketika dia mau bayar, dia tanya, apa untungnya kamu berjualan seperti ini? Tapi apa yang dikatakan sang ibu ini sesuatu yang begitu luar biasa, karena ia katakan bahwa ya coba lihat, ini mahasiswa dengan begitu mereka bisa menabung untuk biaya kuliah mereka. Ibu bisa untuk anak-anaknya, sopir taksi dan lain sebagainya. Banyak pribadi yang terberkati melalui keramah tamahan yang si ibu berikan. Saudara, menarik sekali ketika kita membaca bagian bacaan hari ini. Di ayat 8 itu diingatkan, kasihilah sungguh-sungguh seseorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saudara, kalau kita lihat secara sekilas di dalam kisah tadi, si bapak hampir saja terjerumus dalam keserakahannya. Ketika ia mau menguasai properti sana sini, ia hampir saja terjerumus untuk melakukan apa yang dia inginkan dengan uang yang dia miliki, dengan kekuasaan yang dia miliki. Tapi karena melihat kasih dari sang ibu, melihat kasih yang begitu rupa, ia sadar bahwa ada sesuatu yang lebih besar. Ketika ia menghitung-hitung dan lain sebagainya, seharusnya ini rugi. Tapi ia melihat kasih dan itu merubah banyak orang, merubah hati-hati yang kehidupan, merubah sebuah kehidupan. Dari anak-anak sekolah, para pekerja, supir taksi, dan lain sebagainya. Saudara, ini yang diingatkan melalui juga dalam 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-8. Ketika kita sungguh-sungguh mengasihi, maka kasih itu bisa membuat yang tadinya jatuh ke dalam dosa atau hampir jatuh, kita tolong. Melalui kerendahan hati, keramah tamahan itu bisa terjadi. Dan dikatakan di ayat 9, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Atau dalam bahasa Inggrisnya, give the hospitality to each other. Dengan tidak bersungut-sungut. Kembali contohnya di dalam kisah tadi, si ibu memberikan keramah tamahannya. Ia menyambut setiap orang. Ia tidak mengeluh dengan hasil yang ia terima. Hasil itu cukup saja untuk dirinya, tapi dia
bersuka cita ketika melihat orang lain juga tertawa. Ia memberikan dirinya dengan penuh. Saudara, di ayat 10 kita juga diingatkan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Dalam kisah tadi si ibu yang masak, yang melakukan bagiannya, ia bertalenta demikian, ia lakukan demikian. Dan itu jadi berkat bagi banyak orang. Bentuk hospitality yang ia tunjukkan mengubahkan kehidupan banyak orang. Saudara, bagaimana dengan kita sekalian? Apakah kita selama ini sudah membuka diri kita untuk orang-orang hadir kepada kita? Kita jadi berkat tanpa bersungut-sungut, memberi tumpangan begitu kalau dalam bahasa Indonesianya. Memberikan diri. Atau seringkali kita orang mau curhat aja rasanya aduh, gue juga banyak masalahnya, saya tuh banyak masalahnya, nanti dulu deh. Atau kita dengan legowo gitu ya, dengan lapang dada, tanpa bersungut-sungut, kita menerima. Dari situ kita juga bisa menjadi berkat. Mungkin orang yang mungkin hampir berbuat dosa, ketika bisa dilepaskan bebannya dan lain sebagainya, ia bisa pulih. Ia bisa melihat kasih Allah. Kita cuma hadir sebagai telinga mungkin, tapi kita mau membuka pintu, menerima. Bukankah ini juga yang Tuhan Yesus lakukan? Allah lakukan bagi kita, yang membuka hatinya, menerima dengan kasihnya, hospitality, keramah tamahan. Ini sesuatu yang kalau kita bisa lihat langka di tengah-tengah dunia saat ini, di mana orang penuh dengan curiga, orang penuh dengan rasa pesimis dan lain sebagainya. Bukannya tidak boleh untuk curiga, tapi pada kadar tertentu kita perlu membuka hati kita. Karena kita sadar kita melayani orang lain, melayani Allah. Karena kita sendiri sudah diberikan karunia yang begitu berlimpah. Saudara, mari kita renungkan bersama-sama. Bagaimana kerendahan hati kita membuka ruang untuk keramah tamahan, hospitality di tengah masyarakat, bahkan di rumah. Sebagai orang tua, apakah kita mau mendengarkan anak-anak kita, hadir untuk mereka ketika mereka bergumul? Demikian juga anak-anak. Apakah kita sebagai anak mau juga melihat situasi, kondisi, memahami orang tua kita yang juga mengalami pergumulan? Mari kita bersama-sama membuka hati kita dengan rendah hati, kita beramah tamah bersama-sama. Mari kita memohon pertolongan Tuhan. Tuhan ya Allah kami, terima kasih karena pada sore hari ini kami boleh diingatkan kembali untuk menjadi pribadi yang ramah, melayani satu dengan yang lain, bukan dengan segala kemampuan kami, tapi segala keterbatasan kami. Kami diingatkan Bapa melalui kisah yang menarik, kisah kehidupan di mana sang ibu, sang juru masak melayani dengan hati, menerima, membuka dirinya, sehingga banyak orang terberkati. Ini bisa terjadi hanya karena keramah tamahan Bapa. Ini bisa terjadi karena pertolongan-Mu saja. Kiranya Tuhan ajar kami di tengah-tengah kehidupan kami, hari lepas hari, ketika kami menjalani hari-hari kami bekerja, hari-hari kami belajar, Tuhan pakai kami untuk tetap jadi alat-Mu, beramah tamah bagi semua,
segala makhluk, segala ciptaan. Bapa, kami serahkan diri kami hanya di dalam pertolongan kasih-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa, kami memohon pertolongan. Haleluya. Amin. Ibu bapak saudara sekalian, terima kasih telah menyaksikan STMJ hingga menit ini. Jangan lupa STMJ akan tayang setiap 2 minggu sekali di hari Rabu pukul 18.00 atau 6 sore. Kalau gitu saya pamit, saya undur diri. Sampai jumpa di STMJ berikutnya. Tuhan memberkati.